Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yasinta Moihale. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Bajawa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang pewarnaan tenun ikat indigo. Tenun ikat indigo merupakan salah satu warisan budaya Kabupaten Ngada yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada tayangan ini bisa dilihat dua gadis kecil yang sedang menggunakan kain tenun ikat indigo yang ditenun secara tradisional menggunakan pewarna alami. Proses pewarnaan sendiri menggunakan bahan-bahan dari daun, akar, batang yang memiliki kandungan pewarna alami yang diperoleh dari hutan maupun tanaman yang ditanam oleh penduduk. Tanaman yang saya ambil adalah tanaman taru atau dalam bahasa Indonesia disebut nilam yang ditanam di kebun. Untuk mendapatkan warna biru menggunakan tanaman taru atau nilam, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merendam tanaman taru dalam air selama 2 malam, menggunakan batu sebagai pemberat agar daun taru terendam di air. Proses perendaman ini bertujuan untuk mengeluarkan zat pewarna alami yang terkandung dalam tanaman taru. Setelah proses perendaman selesai, tanaman taru kemudian diangkat lalu disaring dan dicampur dengan kapur sirih sebagai bahan penguat warna, lalu dicampur menggunakan gayung kemudian direndam lagi selama 1 malam. Setelah itu disaring untuk diambil endapan daun taru tersebut. Terlihat endapan air berubah menjadi pasta yang berwarna biru. Endapan atau pasta dimasukkan ke dalam wadah khusus yang disebut pogi taru atau dalam bahasa Indonesia itu periuk tanah dan difermentasi selama 2 malam. Selanjutnya, siapkan benang yang akan diwarnai. Lalu, celupkan benang ke dalam larutan air taru tersebut. Pencampuran ini dilakukan dengan hati-hati agar zat pewarna alami dari tanaman taru dapat terikat dengan baik pada serat benang. Setelah itu, benang dijemur. Untuk menghasilkan warna yang lebih terang, perendaman ini dapat dilakukan berulang-ulang sampai menghasilkan warna sesuai keinginan. Kemudian benang dijemur sampai kering. Jemuran yang saya gunakan itu dari bambu. Benang yang sudah kering kemudian dikebas sampai debu yang menempel di kain terlepas. Dan yang lebih uniknya itu tangan kita ikutan berwarna. Katanya untuk menghilangkan warna tidak cukup menggunakan deterjen, namun lebih ampuh ketika kita menggunakan getah buah pepaya. Saya mengupas kayu yang berasal dari pohon secang. Kayunya lumayan keras, yang diambil itu bagian tengahnya yang berwarna coklat tua. Langkah pertama dalam pewarnaan benang pink adalah merebus batang tanaman secang yang telah dipotong sehingga mendidih, kemudian disaring untuk memisahkan ampas kayu dan airnya. Tujuannya agar selama perebusan benang tidak rusak. Terlihat air rebusan itu akan berubah menjadi warna merah. Langkah selanjutnya, merebus benang yang telah dibeli menggunakan deterjen untuk menghilangkan zat kimia yang mungkin masih menempel. Setelah itu benang dimasukkan ke dalam rebusan air tanaman secang, direbus selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api secara tradisional. Terlihat benang berubah menjadi pink, kemudian benang dicuci sebelum dijemur. Hanya mesti keluar merah yang
Langkah terakhir adalah membuat larutan pengunci untuk menjaga agar warna benang tetap awet dan tidak luntur. Larutan pengunci ini dibuat dari tanaman Simplochus atau dalam bahasa daerah itu disebut loa yang direbus hingga mendidih, kemudian airnya disaring. Air rebusan tersebut kemudian digunakan untuk merendam benang yang telah diwarnai selama kurang lebih 10 detik sebelum dikeringkan. Tidak hanya pink atau biru, ada beberapa warna yang bisa dihasilkan dari pewarna alami. Yang pertama adalah kuning. Ada dua jenis pencelupan benang untuk menghasilkan benang berwarna kuning. Yang pertama itu menggunakan gulu, kayu dari batang pohon nangka yang diserut, sedangkan pewarna yang kedua ada dari kunyit. Kemudian untuk menghasilkan warna hijau, benang yang telah direbus menggunakan gulu dicelup ke dalam larutan taruh lalu dikeringkan. Kemudian untuk menghasilkan warna merah bata, benang direbus menggunakan akar mengkudu. Untuk menghasilkan benang warna coklat, benang direbus menggunakan daun jati yang dicampur dengan batang tanaman secang. Terlihat perbedaan hasil tenunan yang menggunakan pewarna alami dan pewarna tekstil pabrik. Pewarna alami memiliki warna yang kalem, sedangkan pewarna tekstil itu warnanya lebih terang. Motif yang digunakan memiliki makna. Motif bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Motif dasar dari tenun ngada itu identik dengan kuda atau dalam bahasa daerah itu disebut jarah yang memiliki arti kejayaan.